Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Najwa Dafiga. Di sini akan wawancara Ibu tentang bagaimana peran Linjamsos Dinsos Kabupaten Cirebon dalam menangani orang terlantar dan lansia terlantar. Kita bisa langsung ke pertanyaan pertama, Ibu. Pertama, bisa dijelaskan secara singkat apa peran Linjamsos dalam menangani orang terlantar, lansia terlantar, dan PPKS lainnya di Kabupaten Cirebon? Ya. Uh, Perkenalkan juga, nama saya Evi Alvia AKS MSI, di sini selaku pekerja sosial ahli media. Jadi peranan Linjamsos untuk menangani orang telantar, lansia telantar, dan juga PPKS lainnya di sini kita akan membuat rujukan atau rekomendasi terkait orang telantar ya. Misal orang telantar dulu, orang telantar ini telantar dalam artian orang yang ada di Kabupaten Cirebon yang tidak mempunyai apa-apa untuk bisa melanjutkan kehidupannya atau melanjutkan perjalanan mereka ke tempat tujuan, umpama karena suatu soal kecopetan ataupun dalam keadaan telantar yang lainnya. Jadi kita di sini membuat rekomendasi atau membuat rujukan ke Basnas. Kita sudah MOU dengan Basnas dan dari Dinas Perhubungan. Untuk ke Basnasnya kita mungkin dari orang telantar tersebut akan dikasih berupa uangnya entah berapa sesuai dengan kondisi di Basnas, dan langsung merujuk ke terminal di sana Dinas Perhubungan untuk bisa melanjutkan orang telantar tersebut ke daerah yang dituju. Untuk terkait lansia telantar ini, kita di sini hanya telantar yang ada di Kabupaten Cirebon ya. Kita telusuri dulu apakah masih punya keluarga, sanak saudara atau apa yang ada di desa tersebut. Kemudian kalau seandainya orang itu masih bisa berdaya, kita tawarkan mau ke panti atau mau tetap di sini, dengan kita akan memberikan jaminan sosial kepada telantar tersebut dengan program PKH atau dengan program permakanan lansia. Permakanan lansia ini nanti ada merujuknya ke bidang rehabilitasi sosial. Kalau kita nanganin di sini untuk PKH-nya aja. Jadi untuk untuk itu nomor 1 pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana proses identifikasi dan penjangkauan orang terlantar atau lansia terlantar di lapangan? Jadi untuk penjangkauan orang telantar tersebut, seperti yang tadi nomor 1 dijelaskan, jadi kalau seandainya di sini sudah tidak mempunyai apa-apa, mempunyai uangnya udah habis, baru kita rekomendasikan. Untuk yang lansia telantar, kita telusuri penjangkauannya, telusuri dulu. Kalau seandainya orang lansia telantar tersebut tidak mempunyai sanak saudara ataupun keluarga yang lainnya, ya kita tawarkan tadi gitu loh. Tadi nomor 1 udah kebablasannya. Iya. Kita tawarkan tadi ke panti Werda yang ada di Kabupaten Cirebon, yang ada di bukan punya pemerintah sih, tapi kerjasama dengan kita Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, panti Werda di sana di Kepongpongan di situ. Di situ apakah bersedia untuk yang masih sehat, masih produktif. Kalau yang masih sakit ya kita rujuk dulu ke rumah sakit. Sakitnya sakit apa? Kalau misalnya sakit tua atau tidak bisa apa-apa, kita baru memberikan jangkauan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial, masukin ke dalam program PKH. Dalam program PKH itu ada lansia dan disabilitas juga. Selanjutnya, ketika ditemukan orang terlantar atau lansia yang butuh bantuan, pelayanan apa yang biasanya diberikan oleh Dinas Sosial? Pelayannya kita merujuk, kita mencari potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya, seperti kita merujuk ke Basnas atau merujuk ke Dinas Perhubungan atau merujuk ke panti atau merujuk ke rumah sakit yang memungkinkan untuk kita melayani orang telantar dan lansia tersebut. Selanjutnya, apakah ada kerjasama dengan pihak lain, misalnya kepolisian, rumah sakit, panti sosial, atau lembaga masyarakat dalam menangani kasus PPKS? Iya, betul. Ya betul, itu kita harus merujuknya ke situ. Kalau yang telantar tuh kita harus kepolisian dulu, bahwa benar-benar orang itu misalnya